Pentingnya melindungi kesehatan keluarga dari polusi udara. Untuk melindungi diri dan keluarga dari paparan polusi udara, yaitu membatasi aktivitas di luar rumah saat polusi udara sedang tinggi-tingginya. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh WHO, polusi udara dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Oleh karena itu, sangat penting melakukan pencegahan, seperti menggunakan masker dan menggunakan produk air purifier untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Informasi lengkap mengenai pentingnya melindungi keluarga dari polusi udara bisa dibaca di sini. Dampak polusi udara untuk kesehatan. Polusi udara memang sulit untuk dihindari. Pasalnya, ukuran polutan yang sangat kecil di dalam partikel udara bisa saja menyelinap masuk ke organ pernapasan. Ia bahkan bisa menembus jauh ke dalam sistem pernapasan dan peredaran darah sehingga merusak paru-paru, jantung, dan otak. Ada banyak hal yang menyumbang polusi udara di daerah perkotaan. Seperti penggunaan transportasi terutama model diesel, penggunaan bahan bakar fosil, industrialisasi, pembangkit listrik, proses pembakaran pada pertanian, dan pembuatan produk kecantikan. Kualitas udara perkotaan ditunjukkan dengan kadar polutan tertentu di udara. Beberapa jenis polutan yang bisa mengganggu kesehatan tersebut misalnya ozon, O, particulate matter, PM, sulfur oksida, SO, nitrogen oksida, NO, karbon monoksida, CO, dan volatile organic compounds, VOCs. Nah, berikut ini berbagai dampak kesehatan yang bisa terjadi akibat polusi udara. 1. Masalah pernapasan. Meski kenyataannya masalah pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan terjadi karena infeksi bakteri atau virus, tetapi bahan beracun dalam udara bisa memperburuk organ pernapasan. Polutan penyebab infeksi saluran napas tersebut misalnya adalah karbon monoksida, partikulat, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Infeksi saluran pernapasan ini muncul dan menyebabkan kamu dan keluarga tidak bisa bernapas dengan baik. Biasanya penyakit ini menyerang seseorang mulai dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Parahnya, infeksi saluran pernapasan dapat dengan mudah menular kepada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh rendah, seperti anak-anak. 2. Mengganggu fungsi kardiovaskular. Penelitian terbaru menemukan fakta bahwa menghirup udara yang terdiri dari polutan berbahaya, dapat menyebabkan aterosklerosis, yakni suatu kondisi kardiovaskular. Aterosklerosis adalah kondisi penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Seiring waktu, penumpukan plak di dalam dinding pembuluh darah ini akan mengentalkan arteri yang membatasi aliran darah, nutrisi, dan oksigen ke seluruh tubuh. Aterosklerosis pun kemudian akan menyebabkan kejadian kardiovaskular yang lebih berbahaya, seperti penyakit jantung koroner atau penyakit arteri perifer, serta serangan jantung atau stroke. 3. Asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan. Penyakit ini ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Penyempitan saluran ini menghasilkan gejala seperti sesak napas, batuk, dan sesak dada. Bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernapasannya akan lebih sensitif dibandingkan orang lain yang tidak hidup dengan kondisi ini. Cara melindungi keluarga dari polusi udara. Menyadari dampak polusi udara untuk kesehatan keluarga, ada baiknya kamu menerapkan beberapa hal berikut sebagai bentuk perlindungan, seperti 1. Menggunakan masker saat hendak keluar rumah. Kali ini bukan hanya karena alasan COVID-19 saja, penggunaan masker juga berguna untuk pencegahan infeksi dan perlindungan diri terhadap polusi udara. Masker yang digunakan dengan benar akan menyaring partikel polutan agar tidak masuk ke sistem pernapasan. 2. Jauhi lokasi dengan tingkat polusi tinggi. Kamu bisa mengecek tingkat polusi udara di suatu tempat lewat aplikasi. Dengan melakukan pengecekan, kamu bisa mengukur risiko kemungkinan paparan polusi di wilayahmu. Jika harus melakukan kegiatan di luar rumah pun, kamu jadi tahu kapan waktu tepat untuk menggunakan masker. Kamu juga bisa tahu, kapan seharusnya untuk berdiam diri saja di rumah untuk menghindari polusi udara. 3. Hindari berolahraga di luar ruangan saat tingkat polusi tinggi. Saat kondisi udara buruk, kamu bisa melakukan olahraga di dalam ruangan. Batasi jumlah waktu yang dihabiskan anak bermain di luar ruangan jika kualitas udaranya tidak sehat. Anak dan lansia adalah kelompok usia yang paling rentan terhadap polusi udara. 4.
Gunakan energi seperlunya di rumah menggunakan listrik dan sumber energi lainnya dapat menciptakan polusi udara. Dengan mengurangi penggunaan energi, kamu juga turut serta membantu meningkatkan kualitas udara. 5. Memaksimalkan transportasi umum berjalan kaki, bersepeda atau memaksimalkan transportasi umum adalah upaya lain untuk mengurangi polusi udara. Jadi, kamu bisa mulai untuk memanfaatkan transportasi umum untuk membantu mengurangi polusi udara. Itulah informasi mengenai pentingnya melindungi kesehatan keluarga dari polusi udara, serta langkah apa saja yang bisa digunakan sebagai bentuk perlindungan akan kesehatan keluarga. Jabar Quick Response untuk kemanusiaan.